Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sylvia Sebatini. Kali ini kita akan belajar mengenai IPA terpadu pada topik teori dasar sel. Nah, jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kita simak bersama. Nah, apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Mengapa disebut sebagai unit struktural? Karena sel itu sudah tidak dapat dibelah lagi atau dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dan kenapa disebut dengan unit fungsional? Karena masing-masing sel itu bisa melaksanakan fungsinya sendiri, mulai dari berespirasi dan juga bereproduksi dengan cara pembelahan sel. Pada topik ini, anak ibu akan sering mendengar istilah sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara kedua jenis sel ini? Yaitu sel prokariotik, asal katanya adalah pro. Pro itu berarti belum, sementara kariot itu adalah inti. Sehingga sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti sel. Kemudian sel eukariotik. Eu artinya sejati, sedangkan kariotik tadi adalah inti. Sehingga sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Untuk jenisnya sendiri, biasanya sel prokariotik itu contohnya adalah bakteri dan juga gangga hijau biru atau cyanobacter. Sementara sel eukariotik itu contohnya adalah protista, fungi, plantae, dan juga hewan. Pertama-tama marilah kita bahas mengenai struktur dari sel tumbuhan. Nah, ini adalah penampakan dari sel tumbuhan. Sebenarnya di dalam sel tumbuhan itu apa sajakah yang bisa kita lihat? Nah, di dalamnya itu ada banyak bagian-bagian kecil yang memiliki fungsi masing-masing. Oke, kita cek bersama-sama. Yang pertama adalah mitokondria yang berfungsi dalam proses respirasi sel, khususnya dalam menghasilkan energi. Kemudian ada dinding sel, adalah bagian yang bisa melindungi dari isi di dalam sel. Nah, ini juga lah yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding yang rigid sehingga bentuknya itu tidak dapat berubah-ubah. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus yang fungsinya adalah sebagai alat transportasi pada sel. Kemudian ada badan Golgi sebagai bagian yang berfungsi untuk membantu proses packaging dari protein dan juga lemak di dalam sel tumbuhan. Lalu ada inti sel. Inti sel adalah organel bulat yang berada di tengah-tengah sel yang mengontrol seluruh aktivitas dari kegiatan si sel tumbuhan. Kemudian bagian yang tak kalah penting adalah kloroplas, di mana kloroplas ini berisi butiran-butiran klorofil yang sangat berguna dalam proses fotosintesis tumbuhan sehingga bisa menghasilkan makanan. Ini juga merupakan salah satu organel yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, di mana sel hewan tidak memiliki kloroplas. Kemudian ada vakuola yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan air di dalam sel tumbuhan. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam sel tumbuhan itu biasanya vakuolanya berukuran besar. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan, terdiri dari pigmen, minyak asiri, kemudian warna, zat gula, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke sel hewan. Jadi anak ibu di sini bisa melihat bahwa bentuk dari sel hewan dengan sel tumbuhan itu jelas berbeda. Jika tadi sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sehingga bentuknya rigid, terkesan seperti kotak-kotak seperti peta. Nah, kalau di sel tumbuhan itu tidak ada dinding sel sehingga bentuknya itu lebih fleksibel, sehingga terkadang digambarkan seperti lingkaran yang tidak beraturan. Sel hewan juga terdiri dari bagian-bagian kecil, yaitu organel yang memiliki fungsi masing-masing. Apa sajakah fungsinya? Mari kita simak bersama. Bagian yang pertama adalah sel membran. Jadi, karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, bagian terluar yang melindunginya itu adalah sel membran. Sel membran ini seperti pintu keluar masuk transportasi air dan juga bahan makanan ke dalam ataupun keluar daripada sel. Jadi fungsi sel membran ini adalah sebagai proteksi atau perlindungan dari sel. Kemudian ada nukleus atau inti sel.
Nah, karena sel tumbuhan dan sel hewan tergolong eukariotik, sehingga nukleus atau inti selnya itu sudah memiliki membran. Jadi bentuknya terkesan seperti membulat. Nah, nukleus ini adalah organel yang bulat yang terletaknya di tengah-tengah yang mengontrol seluruh aktivitas dan kegiatan sel. Kalau di sel tumbuhan tadi yang paling besar adalah organel vakuola, sementara kalau di sel hewan, organel yang paling besar adalah nukleus atau inti sel. Lalu ada mitokondria. Fungsinya sama seperti yang terdapat di sel tumbuhan, yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan respirasi sel yang akhirnya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada vakuola yang berfungsi untuk mempertahankan kandungan air dan keseimbangan air di dalam sel hewan. Kemudian ada badan Golgi, merupakan bagian yang membantu proses pengemasan protein dan juga molekul-molekul lemak di dalam sel hewan. Selanjutnya ada lisosom yang berfungsi sebagai organel yang membantu menghancurkan materi-materi di dalam sel yang tidak diperlukan lagi. Nah, hal ini berkaitan dengan proses apoptosis dan juga sekresi, di mana jika ada zat yang sudah tidak diperlukan lagi, maka akan dihancurkan oleh lisosom dan kemudian akan dikeluarkan melalui vakuola. Yang terakhir adalah retikulum endoplasma. Jadi ada dua tipe RE, yaitu ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, retikulum endoplasma yang kasar ini biasanya di permukaannya itu terdapat butiran-butiran ribosom, yang mana ribosom ini sangat berfungsi di dalam proses pembentukan protein, sintesis protein, dan pembentukan senyawa-senyawa protein di dalam sel hewan. Sekarang kita saksikan bagaimana keseruan siswa ibu di SMP Negeri 7 Percusetuan ketika mereka membuat proyek miniatur sel hewan dan sel tumbuhan. Selamat menyaksikan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.